Shin Tae-yong lagi-lagi mencetak sejarah besar usai menumbangkan Korea Selatan U23 dalam perempat final Piala Asia U23 2024. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia U23 melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Sebuah prestasi yang membanggakan sekaligus menandakan kemajuan pesat Timnas Indonesia U23. Ada satu hal yang menarik untuk kita bahas, di balik kemenangan Timnas Indonesia U23. Keberhasilan ini membuat media-media luar menyoroti performa Garuda Muda, bahkan media asal Vietnam, sempat meremehkan Timnas Indonesia dengan mengatakan Korea Selatan akan menang dengan mudah. Dan media Korea yang mengatakan Shin Tae-yong sebagai pemberontak. Lantas, seperti apa media menyikapi kegagalan pahit tersebut? Aksi pemberontakan Shin Tae-yong. Jurnalis Naver, Park Jo-hee, memakai diksi pemberontakan pada aksi Shin Tae-yong membawa Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Menurutnya, ada yang terjadi di Stadion Abdullah bin Khalifa di luar prediksi semua orang. Itu adalah pemberontakan yang tidak diunggulkan, yang melebihi ekspektasi semua orang, tulis Park Jo-hee di Naver. Pada babak perempat final, Indonesia dan Shin Tae-yong menunjukkan kemampuan organisasi yang solid melawan negara asalnya, Korea Selatan, dan mengamankan tiket ke semifinal, sambung Park Jo-hee. Keajaiban Kazan berubah jadi keajaiban Doha. Di Korea Selatan, Shin Tae-yong dikenal kisah epik mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Kemenangan 2-0 itu dikenang dengan istilah keajaiban Kazan yang merujuk pada lokasi pertandingan lawan Jerman digelar. Kini, dalam situasi yang berbeda, Park Jo-hee menyebut Shin Tae-yong telah mengukir keajaiban baru. Shin Tae-yong dianggap telah mencatat keajaiban Doha, saat mengantar Indonesia mengalahkan Korea Selatan. Keajaiban Doha ini terjadi dalam suasana yang bahkan lebih luar biasa dibandingkan dengan keajaiban Kazan. Shin Tae-yong unggul 21-8 dalam tembakan, dan unggul 53-47 dalam penguasaan bola, kata Park Jo-hee. Terlepas dari luka yang sudah ditorehkan Shin Tae-yong pada Korea Selatan, Park Jo-hee memberi pujian pada hasil kerja Shin Tae-yong. Sejak bertugas pada 2020 lalu, Park Jo-hee menilai pelatih 52 tahun itu telah membawa kemajuan pesat. Keberhasilan tim Merah Putih ini membuat Shin Tae-yong harus merasakan perasaannya yang campur aduk. Pasalnya, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengalahkan negaranya sendiri yakni Korea Selatan. Shin Tae-yong memang sukses membuktikan bahwa Timnas U23 Indonesia membuat Korea Selatan kerepotan. Setelah meraih kemenangan itu, Shin Tae-yong pun mengakui bahwa perasaannya campur aduk. Saya sangat senang dan bahagia, tetapi di sisi lain, ini sangat menyedihkan dan sulit, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dilansir bolasport.com. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengakui memang berat dan menyedihkan. Akan tetapi, sebagai pelatih tentu saja ia harus profesional, sehingga kemenangan buat Timnas U23 Indonesia adalah kewajiban. Untuk itu, Shin menekankan meski berat, tetapi ia harus memberikan yang terbaik buat tim Merah Putih. Pemenangnya harus ditentukan, dan sekarang saya bertanggung jawab atas tim Indonesia, kata Shin. Saya harus melakukan yang terbaik untuk Indonesia, tegasnya. Salah satu media Vietnam, Soha, sempat memprediksi bahwa kemenangan akan mudah diraih oleh Korea Selatan U23. Namun fakta yang terjadi berkata lain, justru Timnas Indonesia U23 lah yang menjadi pemenangnya. Namun kini media Vietnam Soha mengakui kehebatan Timnas Indonesia U23 yang berhasil kalahkan Korea Selatan. Bahkan sampai disebut sebagai kemenangan paling dramatis dalam sejarah Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 menang meyakinkan melawan Korea Selatan U23 dalam laga perempat final paling dramatis sepanjang sejarah Piala Asia U23, tulis media Vietnam Soha. Tak cukup sampai di situ. Soha menyebut Timnas Indonesia U23 memiliki gaya bermain yang modern, kuat, dan berani.